Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Obadja pasal 1 ayat 3. Demikianlah sabda Tuhan. Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi. Tema renungan saat ini adalah jangan sombong. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari ada seorang penulis terkenal di Eropa. Tadinya ia adalah orang yang miskin, tapi karena ketekunan dan kerja kerasnya, ia berhasil menghasilkan tulisan-tulisan yang bermutu. Dalam sekejap ia menjadi seorang penulis yang sangat terkenal. Tetapi seiring dengan perubahan tersebut, berubah pula sikapnya. Ia menjadi orang yang sangat sombong, selalu meninggikan diri dan memandang rendah orang lain. Suatu hari, penulis terkenal itu didatangi oleh seorang wanita tua yang membawa sebuah buku catatan lusuh. Sambil memohon, wanita itu berkata, "Bisakah Bapak memberikan penilaian atas tulisan ini?" Katanya sambil menyodorkan buku catatan yang dibawanya. Tanpa memandang wajah wanita tua itu, si penulis melihat-lihat isi buku tersebut. "Ini tulisan anak ibu." "Oh, bukan," jawab si wanita itu. "Jadi ini tulisan siapa?" "Oh, ini tulisan murid saya," jawab wanita itu sambil tersenyum. "Ah, tulisan ini sangat buruk, seperti cakar ayam dan tidak bisa dibaca. Saya berani menjamin bahwa anak ini tidak mungkin berhasil." Wanita itu tidak marah, meskipun kata-kata sang penulis terkenal itu begitu memojokkannya. Lalu dia berkata, "Sebenarnya ini adalah buku catatanmu ketika masih anak-anak. Apakah kamu tidak mengenal saya lagi? Saya dulu pernah menjadi gurumu." Ia terdiam lalu mengambil buku itu dan melihatnya dengan cermat. Akhirnya dia mengenali tulisan itu sebagai miliknya. Wajahnya memerah karena malu, tapi sejak saat itu dia tidak lagi sombong. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jika tidak menjaga hati, kita bisa terjebak dalam dosa kesombongan. Banyak orang yang suka meninggikan diri, merasa paling pintar, paling tahu, paling pandai, dan meremehkan orang lain. Sebagian orang tidak menganggap sifat-sifat yang disebutkan tersebut sebagai pelanggaran yang serius terhadap firman Tuhan, seperti halnya dosa yang lain seperti mencuri. Padahal firman Tuhan secara terang-terangan menyebutkan bahwa Tuhan membenci orang yang sombong. Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Yesaya 2 ayat 11.
Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita mulai menyombongkan diri karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki, berhati-hatilah. Ada baiknya kita memegang prinsip berikut, bahwa di atas kita masih ada orang yang lebih dari kita. Lebih baik, lebih tahu, lebih bijaksana, lebih pintar, lebih cantik, lebih tampan, lebih kaya. Lagi pula belum tentu kita sehebat apa yang kita kira. Karena orang yang sombong seringkali menilai dirinya secara berlebihan. Mari kita meminta agar Tuhan memampukan kita menjadi orang yang rendah hati. Mari kita bangun karakter, jangan sombong. Karena orang yang menyombongkan diri akan direndahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami tidak mudah tergoda untuk menyombongkan diri karena kelebihan yang kami miliki. Mampukanlah kami untuk bersikap rendah hati agar Engkau leluasa untuk memakai kami sebagai alat-Mu, sehingga Tuhan yang kami muliakan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Mohon Tuhan menolong dan memberkati kami. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih, kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Berikanlah hikmat kebijaksanaan kepada Bapak Presiden agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.